Stellar Transformations, episode 186. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Jalan-jalan di kota Liu Feng lebar dan luas. Jalan-jalan utama membagi kota menjadi distrik-distrik yang lebih kecil. Distrik utara seluruhnya merupakan markas besar klan Liu, tempat tinggal, dan istana gubernur. Disinilah sebagian besar anak-anak dan murid keluarga Liu tinggal. Di salah satu jalan di distrik ini, kerumunan besar yang terdiri dari ratusan orang sedang menyaksikan sebuah pertunjukan. Cek, ho sungguh mengejutkan. Hahaha, si pengecut sepertimu ternyata bisa mencapai tahap Yuanying awal. Hahaha. Seorang pria paruh baya mengejek Liu Hansu, ludah berhamburan keluar dari mulutnya yang kotor. Kerumunan tertawa bersamanya, mengolok-olok si pengecut. Seorang pria paruh baya lainnya mengejek, Liu Hansu, kau yang terlemah di generasimu. Lihatlah keponakanmu, Liu Hanming, kau seumuran dengannya dan kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Setidaknya dia sudah berada di tahap Dongsu akhir. Bayangkan, hari ini, sampah sepertimu berani berjalan di tengah jalan seperti ini. Itu kejahatan. Pukulan yang akan kau terima dari Han Ming adalah balasan yang setimpal. Mungkin kali ini kau akan belajar, haha. Dikelilingi oleh kerumunan pengikut Xiu Zhen, Liu Hansu yang tampak menyedihkan berjongkok. Sensasi manis dan asin terasa di bagian belakang tenggorokannya, itu adalah darah. Aliran darah lain mengancam akan keluar dari mulutnya. Sebuah seringai marah teruk di bibirnya saat ia menatap penyerang terbarunya, saudara seangkatannya sendiri, Liu Hanming. Ia tidak berani melawan, atau ia tidak mampu, wajahnya pucat pasi. Lihat dirimu, Liu Hansu, meskipun kau mencapai tahap Yuanying awal, kau tetap yang terlemah di generasi kita. Lihatlah sekelilingmu, apakah ada orang dari generasimu yang masih berada di tahap Yuanying awal? Pemuda berjubah putih itu mencibir dan meludahkan namanya seolah-olah itu adalah empedu. Pria ini persis seperti Liu Hanming. Di dalam keluarga Liu, semua generasi Han dibina sebagai elit. Kecuali dia. Tapi Hanming benar, di tahap Yuanying awal, dia tetap yang terlemah di antara mereka. Pangeran tertua, jangan buang waktu berharga Anda dengan orang-orang rendahan seperti dia, Baginda. Tetua telah mengundang tamu penting untuk secara pribadi mengajari Anda. Seorang pria parubaya yang cukup beradab di samping Liu Hanming yang berjubah putih memberi nasihat. Di belakang keduanya terdapat selusin pengawal pribadi. Pria parubaya yang tampak bermartabat itu adalah seorang immortal tingkat 2. Dia bukan bagian dari keluarga Liu, tetapi diundang secara pribadi oleh kakek Liu Hanming untuk merawat Hanming. Baik Hanming maupun Hansu adalah putra dari keluarga utama, tetapi perlakuan terhadap mereka seperti dua kutub yang berlawanan. Yang satu adalah seorang pangeran dan yang lainnya adalah seorang berandal. Alasan utamanya adalah kekuasaan pribadi. Pada usia 25 tahun, Hanming sudah menjadi praktisi tahap Dongsu akhir, hanya satu tahap dari tahap Kongming awal. Liu Hanming, suatu hari nanti, aku bersumpah, aku akan menjadi lebih baik darimu. Liu bergumam pelan, menyeka darah yang mengalir dari mulut dan dagunya, lalu berdiri. Pada saat ini, ia teringat pada guru barunya, Qin Yu, dan seketika itu juga, rasa percaya diri membuncah di dadanya. Beraninya pengecut kecil sepertimu menatap putra sulung. Dia adalah putra sulung terhormat dari keluarga utama. Tuan muda, mari kita kembali. Suara tegas pria parubaya yang berwibawa itu menggema di tengah kepungan. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan gerakan mengusir ke arah Hansu. Pergi sana, merangkak kembali ke gua tempat kau berasal. Tidak mungkin dia bisa bertahan, dan kekuatan seorang immortal level 2 tidak tertandingi. Tiba-tiba, ledakan, gelombang energi spiritual berbentuk lingkaran meletus, dengan Hansu sebagai pusatnya, menuju pengepungan. Baik tuan muda, pria parubaya yang tampak anggun, maupun rombongan pengawal terlempar beberapa meter ke samping. Mereka semua mendarat dalam tumpukan yang tidak pantas. Para penonton terdekat juga terpental ke belakang dan memuntahkan darah. Penonton yang lebih jauh terlempar ke tanah, sementara yang berada di kejauhan berlarian seperti tikus untuk menghindari gelombang kejut.
Saat debu mereda dan gelombang ledakan menghilang, kerumunan dapat melihat sosok lain berdiri di sisi Hansu. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam berkibar. Kerumunan tersentak saat merasakan aura bertekanan yang dilepaskan oleh pendatang baru itu. Serentak, mereka semua memikirkan satu hal, itu adalah seorang master sejati. Pemuda berjubah hitam itu menatap tajam semua yang hadir. Semua orang merasa seolah-olah mereka membeku atau tenggelam dalam air es. Tatapan dingin itu menembus hingga ke lubuk hati orang banyak. Sebuah suara memecah keheningan itu. Guru, Hansu tak kuasa menahan kegembiraannya melihat penampilan gurunya yang spektakuler. Orang pertama yang berdiri adalah seorang pemuda berjubah putih, yang segera membungkuk dan memasang senyum lebar. Junior Liu Hanming memberi salam kepada senior. Saya tidak pernah menyangka bahwa saudara Hansu akan menjadi murid senior yang terhormat. Ini benar-benar keberuntungan besar bagi saudara Hansu. Ekspresi Qin Yu tidak berubah. Ia tampak datar, seolah-olah orang ini tidak ada di matanya. Hanming melihat ini dan bergumam secara spontan, kapan Liu Hansu menjadi murid dari guru seperti ini? Tapi orang ini agak terlalu dingin dalam menyapaku. Tuanku. Suoyan dan Zhang Yuan muncul di belakang Qin Yu dan memberi hormat kepada tuan mereka. Qin Yu terus mengamati kelompok Liu Hanming, yang gemetar ketakutan dan tak henti-hentinya mengkhawatirkan mereka. Di antara kelompok itu, yang paling kuat, pria paruh baya yang berwibawa, menonjol dari kerumunan. Mohon maafkan saya, junior, tapi saya tidak yakin dari mana senior datang. Pria paruh baya yang berwibawa itu adalah seorang immortal tingkat 2, dia pasti mengenal para ahli di sekitar sini. Qin Yu tidak menjawab, dia bahkan tidak berniat untuk menjaga harga diri dan kehormatan pria itu. Yang lainnya tentu saja tidak berani bergerak, lagi pula mereka memang tidak bisa. Qin Yu telah menyelimuti mereka dengan auranya, mengikat mereka di tempat mereka, dan setiap tanda perlawanan akan berujung pada kematian. Bicaralah, siapa dia? Siapa yang berani mencelakai muridku? Sebuah suara datar menggema di jalanan. Pria bernama Hanming itu membungkuk dan menjawab, "Senior, saya menyaksikan salah satu anggota pengawal saya melakukan kekerasan terhadap Liu Hansu yang sedang berjalan di tengah jalan. Tidak mungkin dia akan melakukan hal yang memalukan seperti itu sendiri, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan berbohong kepada seorang ahli, itu sama saja dengan mencari kematian." Qin Yu hanya menjawab dengan dua kata, "Yang mana?" Seorang penjaga melangkah maju dari kerumunan, "Ini aku." Penjaga itu hanyalah seorang praktisi tahap Dongsu, yang relatif lemah pula, dari seluruh kota Liu Feng. Liu Hansu adalah orang lemah. Menginjak yang lemah adalah hak istimewa yang kuat, apakah ada masalah? Qin Yu menatap pria itu dengan tatapan yang sangat menggoda. Bam! Tubuh tak bernyawa penjaga itu ambruk di tanah, matanya terbelalak, tak menyadari kematiannya. "Kau menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu kepada tuanku. Kau pantas mati saja," ejek pria di belakang Qin Yu. Tembakan mematikan seketika itu dilakukan oleh pria itu, Zhang Yuan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa itu adalah perintah dari Qin Yu sendiri. Kerumunan di sekitarnya langsung berkeringat dingin, bahkan kelompok Liu Hanming pun tersentak kaget. Bahkan para penonton yang paling terampil sekalipun, seorang immortal tingkat 6 dari generasi Liu yang lebih tua, tidak dapat melihat bagaimana Zhang Yuan membunuh penjaga itu. Meskipun sang tetua berusaha tanpa henti, dia tidak akan bisa melihatnya, karena Zhang Yuan jauh lebih kuat daripada immortal tingkat 6 biasa. Sebelum ada yang menyadari, puluhan ahli muncul di ruang udara di atas pengepungan. Setelah kedatangan mereka, yang terdengar hanyalah suara desiran angin kencang. Para pendatang baru itu menatap kerumunan orang di bawah seperti dewa-dewa di atas yang memandang manusia fana. Pria yang di tengah berbicara, suaranya menggema di telinga semua orang yang hadir, "Siapa yang berani membuat keributan di rumahku?" "Siapa?" Pria itu tiba-tiba berhenti di tengah kalimat, dan dalam sekejap, ekspresinya berubah dari marah menjadi ramah. Pria itu adalah pria parubaya yang tampan. "Kakek buyut yang terhormat." Hanming membungkuk dalam-dalam kepada pria itu, diikuti oleh bungkukan hormat yang sama dari Hansu, "Kakek buyut yang terhormat." Pria itu tepat sekali adalah kakek dari kedua anak itu. "Nama saya Liu Yunsan, salam dari sesepuh." "Saya tidak tahu apa yang diperdebatkan antara cicit saya, tetapi sesepuh, mohon tahan tangan Anda. Mohon jangan marah.
Sesepuh itu membungkuk dan tersenyum ramah. Seolah sudah ditakdirkan, seorang immortal tingkat 6 di antara para penonton melangkah keluar dari kerumunan dan bergabung dengan Liu Yunsan. Keduanya tampak sangat mirip. Anggota baru itu berkata, "Senior, saya Liu Yuntan. Karena Anda adalah guru Liu Hansu, maka kita semua satu klan, mohon maafkan kesalahan yang dilakukan Han Ming." Pertengkaran kedua orang ini tidak penting. Pada saat yang sama, dia dan Liu Yunsan sedang berdiskusi tentang transfer suara. "Yunsan, jika aku tidak memperingatkanmu sebelumnya dengan transfer suara, kesombonganmu akan memprovokasi sosok luar biasa ini dan membawa malapetaka bagi klan Liu kita. Itu akan menjadi dosa besar." Yunsan menjawab, "Yunsan, kurasa kali ini aku berhutang budi padamu atas peringatan dini itu. Aku tidak menyangka 3 ahli akan tiba-tiba muncul bersamaan di sini. Apalagi, aku bahkan tidak bisa melihat seberapa kuat ketiganya." Begitu mereka selesai berbicara, yang kurang dari 1 detik, keduanya menunggu tanggapan Qin Yu. Mereka adalah bagian dari jajaran atas klan Liu, yang berarti mereka mewakili suara semua anggota klan Liu yang hadir. Qin Yu tertawa terbahak-bahak sendiri, ekspresi luarnya tetap tidak berubah. Ia tidak menyangka, setelah semua kekacauan ini, ia kini telah menjadi bagian dari keluarga yang sama. Alih-alih menjawab secara langsung, ia menoleh kepada muridnya di sampingnya, dan bertanya, "Hansu, bagaimana menurutmu, bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan?" Hansu ragu-ragu menanggapi pertanyaan yang tiba-tiba itu. Kedua tetua itu mengikuti pandangannya dan menatap Hansu, memberikan tatapan penuh pengertian kepada pemuda itu. Di antara keduanya, yang lebih dulu, Yunsan, dengan cepat menambahkan, "Hansu, tolong jangan ungkit pertengkaran kecilmu dan ganggu tuanmu. Oh, aku tahu sudah lama ayahmu dan kau tidak datang menemuiku. Setelah ini, jika kau punya waktu, datanglah mengunjungiku lebih sering." Hansu tak kuasa menahan rasa sedih dan duka. Sebelum hari ini, sebelum bertemu Qin Yu, istana kakek buyutnya sendiri bagaikan surga yang tak terjangkau. Jika ia mendekati gerbang depan lebih dari 100 meter, ia akan diusir atau bahkan ditendang keluar. Namun sekarang, kakek buyutnya yang terhormat memberinya perlakuan yang sangat berbeda, lebih ramah. "Tuan, mari kita lupakan saja masalah ini. Lagi pula, ini bukan masalah besar." Qin Yu mengangguk, "Baiklah, karena Hansu berkata demikian, aku akan mengampuni nyawa kalian. Kematian mungkin hukuman yang terlalu berat, tetapi luka tidak. Zhang Yuan, pastikan orang-orang ini perlu istirahat selama 3 bulan." Senior, Yunsan dan Yuan Tan menatap dengan tak percaya. Tuan muda, Han Ming, juga ternganga kebingungan. Yang mereka dengar dari Zhang Yuan hanyalah, "Seperti yang Anda perintahkan, Tuan." Dan dalam sekejap mata, Zhang Yuan yang berdiri di belakang Qin Yu menghilang. Bagi seorang petarung peringkat 10 besar dari lebih dari 200 iblis level 9, Zhang Yuan bukanlah apa-apa selain monster bagi mereka yang hadir. Untuk menghadapi kelompok yang 2 anggotanya terkuat adalah immortal level 2, menghabisi mereka dengan mudah. Sesaat setelah tarikan napas itu, kelompok tersebut tergeletak di tanah, muntah darah dalam jumlah banyak, membasahi tanah yang monoton dengan cipratan merah tua. "Senior, ini sudah keterlaluan." Yunsan berbicara, rahangnya sedikit bergetar karena amarah yang memuncak. Semangatnya semakin membara, tetapi sebelum itu terjadi, Qin Yu mengarahkan pandangannya kepadanya. Liu Yunsan merasakan seluruh tubuhnya bergetar tanpa sadar seolah-olah dia telah direndam dalam air yang membeku. Kejutan itu menyadarkannya dari kekeras kepalaannya dan mencegahnya melakukan tindakan yang lebih fatal. Tanpa mengalihkan pandangannya dari Yunsan, ia berbicara untuk pertama kalinya setelah sekian lama, "Seorang muridku, Qin Yu, tidak boleh difitnah atau diintimidasi." Suaranya lembut, tetapi terdengar seolah-olah ia berbicara tepat di telinga semua orang yang hadir. "Hansu, pulanglah bersamaku. Mengapa tinggal di klan yang bahkan tidak memperlakukan sesamanya sebagai anggota klan? Kau seharusnya tidak terlalu terikat pada tempat ini." Jantung Hansu berdebar kencang, ia tak pernah menyangka seumur hidupnya akan mendengar sesuatu yang sehangat itu. Ia mengingat masa lalunya, tetapi sedikit bergidik, berusaha untuk tidak membayangkan lagi dan membangkitkan kenangan menyakitkan. Rumah. Apa yang dulu disebut rumah? Apakah itu rumah? Teman-teman sebayanya meludahinya, menindasnya, dan menyerangnya.
Itu adalah rumah yang penuh mimpi buruk. Di dalam hati Hansu, beban berat terbuang sia-sia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa begitu lega. Baik, Tuan, jawabnya. Klan Liu mungkin dikenal sebagai salah satu dari 3 klan besar, tetapi mereka hanya memiliki satu ahli tingkat abadi emas, sisanya hanyalah para immortal. Di dalam Atlas, Qin Yu memiliki lebih dari 200 iblis tingkat 9, dan menghancurkan klan Liu dapat dilakukan dengan mudah. Pergi. Qin Yu memegang bahu Hansu dan menghilang. Suo Yan dan Zhang Yuan berbalik dan menghadap para tetua Liu, keduanya memasang seringai dingin dan licik di wajah mereka, lalu mereka pun menghilang. Para tetua saling memandang dengan saksama, dahi mereka berdua berkerut. Di bagian kota yang terpencil, di sebuah rumah kota yang sederhana, sangat berbeda dari istana-istana mewah di markas klan Liu. Pada hari itu, sekelompok orang berkumpul di depan halaman rumah tersebut, rumah Hansu. Terdengar teriakan keras, guru sedang membimbing Tuan Liu Hansu. Dilarang masuk dalam waktu 6 jam. 2 raksasa kekar berdiri di kedua sisi pintu masuk halaman. Kedua iblis ini adalah iblis tingkat 8 yang Qin Yu tarik dari Atlas, Pi Huan dan Pi Fan. Terdapat banyak iblis tingkat 9 dan reputasi mereka tinggi, yang membuat kedua iblis tingkat 8 ini ingin menunjukkan kepada iblis tingkat 9 bahwa iblis tingkat 8 tidak boleh disia-siakan atau dilupakan. Jadi, di hadapan tuan mereka ingin meninggalkan kesan yang baik. Mereka juga merupakan perwakilan dari iblis tingkat 8, sehingga mereka tidak ingin dibayangi tidak kehilangan muka di hadapan senior mereka sebagai sesama iblis. Di luar kediaman itu terdapat 3 tetua klan Liu, seorang tamu kehormatan yang tidak dikenal dari keluarga Liu, seorang tamu lainnya, dan sekelompok pengawal elit klan Liu. Para tetua itu tak kuasa menahan senyum pengertian yang mereka tahan. Yun San, kau bilang kedua penjaga itu berbeda dengan 2 penjaga yang datang beberapa hari lalu, kan? Tanya pemimpin klan Liu kepada tetua lainnya, Yun San. Pria itu mengangguk, saya sangat yakin. Kedua pria ini bukan yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah seorang wanita dan seorang pria bertubuh kurus, bukan 2 raksasa kekar. Iblis level 8. Tamu keempat yang tampak seperti sesepuh, tamu kehormatan dari keluarga Liu, berkata, jika saya tidak salah, kedua penjaga itu adalah singa api. Kekuatan mereka yang sebenarnya jauh melampaui immortal level 8. Paling-paling, sesepuh Siu hanya mampu menghadapi satu saja. Bahkan para penjaga itu adalah 2 iblis tingkat 8. Semua tetua tersentak, mereka bisa merasakan tekanan tak terlihat pada diri mereka. Qin Yu, itu pasti jauh lebih menakutkan daripada kedua orang ini. Sungguh monster, kapan orang seperti itu datang ke sini? Pemimpin klan itu juga merasakan sakit kepala akan datang, karena iblis lebih kuat daripada makhluk abadi pada tingkatan yang sama. Itu benar, kecuali jika makhluk abadi itu mengikuti jalur latihan khusus, tetapi meskipun demikian, peluangnya sangat kecil sehingga hampir tidak ada. Kakak tertua, apakah kau memperhatikan bahwa kedua penjaga memanggil Qin Yu sebagai Tuan? Jika struktur hierarkinya normal, maka hanya akan disebut Tuan Besar dan bukan Tuan. Pasti ada sesuatu yang lebih dari itu, ujar Yun Tan. Pemimpin klan mengangguk setuju, ia memang tidak menyadarinya di awal. Biasanya hanya klan-klan super besar yang mengendalikan banyak planet yang akan membina para ahli ini, dan hanya para ahli inilah yang akan diberi gelar Tuan. Setelah sekian lama, Squeak, salah satu penjaga membuka pintu halaman. Tuan, kami telah mengizinkan kalian masuk sekarang. Penjaga lainnya berbicara. Suaranya menggelegar seperti guntur, juga, tinggalkan para penjaga kalian di luar, taman ini tidak akan cukup untuk kalian semua. Pemimpin klan itu tertawa. Ada satu orang lagi, dia adalah ayah Liu Hansu. Sebuah suara bosan terdengar dari dalam gerbang, kalau begitu, biarkan dia masuk. Satu persatu, pemimpin klan, ketiga tetua, seorang tamu tak dikenal, dan ayah Hansu berjalan berurutan melewati ambang pintu. Di dalam halaman, Hansu akhirnya menguasai senjata suci tingkat tertinggi, Hei Yuan. Hari ini, ia mengenakan kemeja lengan panjang abu-abu gelap yang sebagian terbuat dari Hei Yuan, sementara bagian lainnya berbentuk pedang terbang. Qin Yu duduk di bangku batu, diapit oleh Su Yan dan Zhang Yuan di sebelah kiri dan kanan. Hansu berdiri sedikit di depannya dan di sampingnya. Tamu tak dikenal itu adalah orang pertama yang berbicara, melalui transfer suara.
Pemimpin klan, kedua pria yang berjaga itu sangat kuat. Aku tidak bisa melihat semuanya, mereka setidaknya iblis tingkat 9, sedangkan Qin Yu, dia kira-kira seorang immortal tingkat 8. Namun, dengan menyatunya air mata meteor dengan jiwanya, kendalinya atas energi spiritual telah mencapai tingkat yang mendalam. Dengan sekali sapuan cahaya, dia bisa mendapatkan semua informasi. Oh, tidak buruk. Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Dengan penyatuan jiwanya, dan penarikan jiwa serta rohnya, bahkan seorang immortal emas pun tidak akan mampu merasakan kekuatan sejatinya, apalagi seorang immortal yang tidak dikenal. Wajah tamu yang tidak disebutkan namanya itu memucat, kekuatan pemimpin klan ini, Qin Yu, tak terukur. Itu karena dia tidak dapat merasakan sedikit pun kekuatan hidup atau energi spiritual dari tubuh Qin Yu. Pemimpin klan Liu menatap pria paruh baya yang tidak dikenal itu, tiba-tiba merasa sedikit frustrasi karena tamu itu mengatakan Qin Yu adalah seorang immortal tingkat 8, lalu mengatakan kekuatan orang itu tak terukur.